Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk pembelajaran selanjutnya bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang materi masih hubungannya dengan kata. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Allah memerintahkan manusia untuk berkata yang baik. Kata yang baik berawal dari apa yang kita sampaikan kepada orang lain dengan menggunakan kata-kata yang baik. Kita berupaya untuk berkata yang baik dan sopan agar mengantarkan kita menjadi penghuni surga. Oke, materi hari ini adalah penulisan kata. Ada beberapa penulisan kata yang perlu kita pahami pada hari ini, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, kata depan, singkatan, angka dan bilangan, kata ganti, dan yang terakhir adalah kata sandang. Kita awali dengan kata dasar. Sudah banyak kalian ketahui, yaitu suatu kata yang utuh dan belum dapat imbuhan apapun, ya. Contohnya buka, pikir, beri, makan. Jadi kata ini merupakan kata dasar karena belum diberi imbuhan, ya. Selanjutnya kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah mendapatkan imbuhan baik awalan, sisipan, akhiran, maupun gabungan imbuhan. Untuk awalan ini ada beberapa. Yang pertama adalah awalan me, di, pe, ber, ter, se, dan masih banyak yang lainnya. Kita ambil salah satu contoh, yaitu me. Imbuhan me dengan kata dasar tulis, maka ketika dirangkai menjadi kata berimbuhan menjadi menulis. Tulis di sini adalah kata dasar. Ketika diberi imbuhan, awalan T diubah menjadi N, menulis. Ini dileburkan menjadi kata yang sesuai. Selanjutnya dibaca. Maka ketika berimbuhan menjadi dibaca. Oke, sampai se. Imbuhan se dengan kata dasar nada menjadi kata berimbuhan senada. Selanjutnya akhiran. Bentuk imbuhan an, i, kan maupun yang lainnya. Contohnya tulis dengan imbuhan an menjadi tulisan. Jumpa dengan imbuhan i, jumpai. Rapi dengan imbuhan kan, rapikan. Selanjutnya bentuk imbuhan sisipan. Jadi ada kata dasar kemudian diberi imbuhan berupa sisipan. Kata dasar getar ketika diberi sisipan el menjadi geletar. Begitu juga guruh ketika diberi imbuhan sisipan em menjadi gemuruh. Selanjutnya
Gigi ketika diberi imbuhan sisipan er menjadi gerigi. Selanjutnya awalan dan akhiran. Salah satunya adalah mekan. Ketika ada kata dasar temu menjadi kata imbuhan menemukan. Oke, sampai me, i, pean, dan se-nya. Oke, selanjutnya kata ulang. Kata ulang adalah kata yang diulang-ulang. Bisa juga kata ulang murni, yaitu kata ulang yang dihasilkan dari perulangan unsur-unsur yang penuh. Jadi rumah, ketika diulang jadi rumah-rumah. Oke, selanjutnya kata ulang berimbuhan, yaitu salah satu unsurnya ada awalan, sisipan, atau akhiran. Misal, jalan ketika diberi imbuhan berjalan-jalan. Turun ketika mendapatkan imbuhan sisipan menjadi turun-temurun. Dan selanjutnya tanam ketika mendapat imbuhan akhiran menjadi tanam-tanaman. Oke, selanjutnya adalah kata ulang berubah bunyi, yaitu contohnya bola, balik, serba, serbi. Ya, ada berubah bunyi di awal atau di akhir. Dan selanjutnya adalah kata ulang semu. Kata ulang semu yaitu kata yang dijumpai dalam bentuk ulang, gitu. Tidak bisa ditulis dengan satu kata. Jadi harus diulang berulang-ulang, yaitu kupu-kupu, tiba-tiba. Selanjutnya adalah kata ulang sebagian. Kata ulang ini adalah kata ulang yang mengalami suatu perulangan pada sebagian kata. Misal daun, maka kata ulang sebagiannya adalah dedaunan. Pohon adalah pepohonan. Selanjutnya adalah kata depan. Ada beberapa kata depan yang perlu kita ketahui, yaitu di, ke, dari, dalam, kepada, oleh, dengan, untuk. Kata depan jika menyatakan tempat, maka tulisannya harus dipisah. Contohnya, aku lahir di Jakarta. Maka ketika di ini adalah sebagai yang menunjukkan tempat, maka harus dipisah. Ayah akan berangkat ke kantor. Kata depannya adalah ke, maka dipisah. Selanjutnya adalah dari, juga dipisah. Nenek pulang dari Bandung esok hari. Kata depan jika merupakan imbuhan, maka digabung. Contoh, baju itu dibeli, ya, maka penulisan di adalah dirangkai atau digabung. Begitu juga dengan kesekian. Ke ini adalah kata sebagai kata depan imbuhan, maka digabung. Contoh selanjutnya adalah daripada. Penulisan dari ini juga digabung karena merupakan rangkaian dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya, jika kata depannya digunakan dalam kalimat sebagai judul, maka penulisan kata depan di ini menggunakan huruf kecil. Di, ke, dari, dengan, maka ketika judul harus ditulis dengan huruf kecil, sedangkan yang lainnya diawali dengan huruf besar. Selanjutnya adalah singkatan. Singkatan yang berupa nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat, maka diberi
tanda titik. Contoh M.SI. Ini adalah salah satu gelar yang artinya adalah Magister Sains. Selanjutnya S.E. menggunakan huruf besar semuanya, ya, itu adalah sarjana ekonomi. Selanjutnya adalah S.P.D. Jadi penulisan gelar maka ditandai dengan titik. Selanjutnya adalah sapaan, ya, misal disingkat berarti S besar D R kecil kemudian diakhiri tanda titik. Saudara. Oke, selanjutnya adalah singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Jadi singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, misal halaman disingkat menjadi HLM titik, dan lain-lain disingkat menjadi DLL titik, dan sebagainya titik. Oke. Selanjutnya adalah singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang dipakai dalam surat menyurat. Oke, biasanya akan muncul A.N. Itu adalah maksudnya adalah atas nama. Kemudian dengan alamat bisa juga disingkat dalam surat tersebut D.A. Kemudian untuk beliau U.B. Oke, dan selanjutnya singkatan satuan ukuran takaran timbangan dan mata uang tidak diikuti titik. Contohnya meter M tanpa titik, kilogram kg tanpa titik, rupiah R-nya besar, P-nya kecil dan tanpa titik, tidak ada titiknya. Oke, selanjutnya singkatan terdiri atas huruf awal setiap kata. Nama lembaga atau pemerintahan, misal NKRI, maka semuanya huruf besar. Itu artinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah SDIT, S-nya besar, D-nya besar, I-nya besar, T-nya besar. Oke, selanjutnya adalah PBB, maka penulisannya harus huruf besar semuanya. Selanjutnya adalah singkatannya berupa gabungan suku kata. Misal Badan Urusan Logistik, maka penulisan singkatannya adalah Bulog, B-nya besar dan tanpa titik. Awal-awal kata huruf besar, selanjutnya adalah huruf kecil. Kalteng, K-nya besar, selanjutnya adalah kecil. Oke, singkatannya berupa gabungan huruf awal dan suku kata gabungan, ya, maka hurufnya kecil semua seperti iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilu semuanya kecil, pemilihan umum, puskesmas semua hurufnya kecil, pusat kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Misal, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku, maka penulisan yang benar adalah menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Bila ingin menggunakan angka, contohnya seperti pada yang membutuhkan rincian di antara 72 anggota, maka 72 anggota ini adalah ditulis angka karena kalimat setelahnya ada rinciannya. 72 itu terdiri dari 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Oke. Selanjutnya adalah kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri dari, ini juga boleh menggunakan angka karena merupakan rincian. Angka dipakai untuk menunjukkan ukuran panjang, berat, luas, dan isi serta nilai uang. Misal 5 kg, maka boleh
menggunakan angka. Sampai nilai rupiah, mohon maaf ini seharusnya Rp diberi jarak spasi, kemudian 5005.000,00. Angka yang dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, misalnya Jalan Tanah Abang, Romawi 1, nomor titik 15. Atau bisa juga dengan penulisan Jalan Tanah Abang 1 garing nomor 15. Oke, selanjutnya ketika diberi nomor harus ada nomor titik angkanya. Oke, selanjutnya adalah bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misal 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Jadi ketika 50 ini di awal kalimat maka harus ditulis dengan huruf, ditulis dengan bilangan bukan angka. Ya, sampai dengan ini 3 pemenang lomba diundang ke Jakarta. 3 di sini ditulis dengan huruf. Nah, semisal ditulis dengan angka seperti ini, maka salah. Ya, bila ingin menulis dengan angka, maka jangan letakkan di depan. Contoh, panitia mengundang 250 orang peserta. Nah, ini boleh. Ya. Jadi kalau angka seperti ini harus ditulis dengan huruf. Ketika ingin meletakkan angka, maka harus diubah kalimatnya. Panitia mengundang 250 berupa tulisan angka. Nah, di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Nah, ini betul ya. Oke, mohon diperhatikan kembali. Selanjutnya adalah penulisan bilangan tingkat abad XX, itu maksudnya abad ke-20. Ketika ditulis angka, maka diberi tanda hubung. Ketika ingin ditulis Romawi, maka tanpa tanda hubung dan tanpa ada kata ke. Ketika ditulis huruf bilangan, maka dirangkai ke-20. Selanjutnya adalah penulisan angka pada akhiran, maka setiap akhiran diberi tanda hubung. Misal 5 lembar uang 1000, tanda hubung an. Tahun 1950 an. Nah, diberi tanda hubung ya teman-teman. Selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata, benda, atau orang yang disebut secara langsung. Contohnya adalah kata ganti orang. Ya, kata ganti orang pertama, saya, aku, daku. Ketika jamak banyak orang maka kita, kami. Orang kedua, kamu, maka jamaknya kalian. Orang ketiga, ia, dia, beliau, maka jamaknya adalah mereka. Contoh, aku. Nah, di sini kata ganti orang. Bisa aku, bisa saya ya. Jadi biasanya disebut nama, ini diganti kata aku. Kemudian anda juga, bisa hurufnya kecil ya, bisa anda, bisa kamu, kau. Dan beliau, ini juga kata ganti untuk orang ketiga. Selanjutnya kata ganti penanya. Contoh, kapan? Nah, ini menunjukkan kata ganti penanya. Kapan, di mana, siapa, adik Simba ya. Kata tanya. Selanjutnya kata ganti pemilik atau kepunyaan. Contoh, tulisanmu. Ini kata ganti pemilik. Kerja kerasnya, nya, dia. Itu adalah kata ganti pemilik. Selanjutnya adalah kata, oke sebentar ya, mohon maaf. Selanjutnya adalah kata ganti penghubung. Contohnya, rumah yang berwarna hijau itu selalu ramai anak-anak. Yang, ini ya kata ganti penghubung.
Selanjutnya juga yang, ini sebagai kata ganti penghubung. Yang kelima adalah kata ganti petunjuk, penunjuk. Penunjuk umum bisa ini, itu, tempat sana, sini, situ, kesana, kesini. Penunjuk hal begini, begitu. Contoh, rumah ini, ya ini menunjukkan penunjuk ini. Rumah ini adalah bukti perjuangan dan kerja keras ayah. Udara di sini, dipisah karena menunjukkan tempat sangat segar dan membuat hati nyaman. Selanjutnya adalah kata sandang, ya. Pembahasan kita yang terakhir, kata sandang itu ada dua, si dan sang. Contohnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Kita bandingkan dengan yang kedua, surat itu dikembalikan kepada si peminjam. Kata si di sini hurufnya kecil, sedangkan kata sang di sini, Sang Pencipta, hurufnya besar. Jadi ketika menggunakan kepada yang ditujukan kepada Tuhan, maka sang S-nya depannya itu huruf besar, penciptanya B-nya juga besar. Tapi ketika selain yang ditujukan kepada Tuhan, maka kepada Allah, maka si di sini atau sang menggunakan huruf kecil. Jadi khusus ya untuk tujukan kepada Allah sebagai Tuhan kita, Rabb kita, maka penulisannya diawali dengan huruf besar. Oke, nah seperti ini. Sang kakak, penulisannya kecil. Sedangkan ini sang besar karena di awal kalimat. Oke anak-anak, bila ada pertanyaan silakan bisa telepon ke Ustadzah atau bisa wapri ke Ustadzah. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.